Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar pendidikan agama Islam untuk materi hidup jadi lebih damai dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Ikhlas, sabar, dan pemaaf. Nah, kita perhatikan terlebih dahulu untuk ayat yang menjelaskan tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Yang pertama, dalam Quran Surat An-Nisa ayat 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Artinya, kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Kemudian yang kedua, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Kemudian, dalam Quran Surat Ali Imran ayat 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Artinya, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, kemudian kita pelajari tajwidnya untuk hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa hukum bacaan nun sukun atau tanwin terbagi menjadi 4 bagian, yaitu izhar atau bacaan jelas, ikhfa bacaan samar, idgham atau bacaan lebur, dan iqlab atau bacaan beralih. Nah, yang pertama izhar. Izhar yaitu apabila nun sukun atau tanwin berhadapan dengan salah satu dari huruf hamzah, ha, kho, ain, ghin, ha. Maka nun sukun atau tanwin tadi dibaca jelas. Contohnya dalam kalimat min aqtor, nun sukun tersebut dibaca jelas sesuai dengan pengertian izhar itu sendiri. Kemudian contoh yang lain, rogodan haitsu. Nah, di sini juga sama untuk tanwinnya dibaca jelas. Kemudian sawaun alaihim, tanwin domah dibaca jelas juga. Kemudian tahtihal anhar. Nah, dalam kalimat anhar nun sukunnya dibaca jelas. Yang kedua yaitu ikhfa. Ikhfa yaitu apabila nun sukun atau tanwin berhadapan dengan salah satu dari huruf ta, sa, ja, da, za, za, sa, sha, so, do, to, zo, fa, ko, ka. Maka nun sukun atau tanwin tadi dibaca samar. Contohnya antanfudu. Nah, dalam nun sukun tersebut dibaca samar. Maka huruf ikhfa di sini adalah huruf ta dan fa. Kemudian contoh lainnya wama unzila. Nah, dalam kalimat ini nun sukunnya dibaca samar dan huruf ikhfanya yaitu za. Kemudian min qablik. Nah, dalam kalimat ini nun sukunnya dibaca samar, maka huruf ikhfanya di sini adalah qaf. Kemudian kulli syai'in qadir. Ini juga sama untuk tanwinnya dibaca samar dan huruf ikhfanya yaitu qaf. Kemudian in kuntum shadiqin. Nah, di sini ada dua untuk contoh bacaan ikhfanya yaitu inku. Berarti nun di sini dibaca samar dan huruf ikhfanya yaitu kaf. Kemudian yang keduanya nun sukun yang ini berarti menghadapi huruf ta
Dan ini juga sama dibaca samar. Huruf ikhfanya yaitu ta. Kemudian min duni. Nah, dalam contoh ini juga sama, nunnya dibaca samar menghadapi huruf ikhfa yaitu da. Yang ketiga idgham. Idgham yaitu apabila nun sukun atau tanwin berhadapan dengan salah satu huruf mim, nun, wawu, ya, ro, lam. Maka nun sukun atau tanwin tidak dibaca atau dilebur ke huruf-huruf tersebut. Contohnya yaitu bisuratim mim mislih. Contoh bacaan idghamnya terdapat dua, yaitu tanwin menghadapi mim, maka tanwin di sini dibaca lebur karena menghadapi huruf idgham yaitu mim. Kemudian yang ini juga nun matinya dibaca lebur karena menghadapi huruf idgham yaitu mim. Kemudian contoh yang lain an-nafsin. Nah, di sini juga sama, nun mati dibaca lebur menghadapi huruf idgham yaitu nun. Kemudian hudal lil muttaqin. Nah, di sini tanwin dibaca lebur menghadapi huruf idgham yaitu lam. Kemudian mir rabbihim. Di sini juga nun matinya dibaca lebur karena menghadapi salah satu huruf idgham yaitu ro. Kemudian yang keempat iklab. Iklab yaitu apabila nun sukun atau tanwin berhadapan dengan huruf ba. Maka nun sukun atau tanwin tersebut dibaca beralih menjadi em. Contohnya yaitu summum bukmun. Nah, dalam kalimat ini tanwin menghadapi ba. Maka tanwin tersebut beralih bacaan menjadi em. Summum bu. Nah, di sini menghadapi huruf iklab yaitu ba. Kemudian muhitum bil kafirin. Di sini juga sama, tanwin beralih menjadi em menghadapi huruf iklab yaitu ba. Kemudian mim ba'di. Ini juga sama. Kemudian awwala kafirim bih. Ini juga sama. Nah, itu untuk hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Nah, kemudian hukum bacaan mim sukun. Hukum bacaan mim sukun terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ikhfa safawi. Yang kedua, idgham mimi atau idgham mutamasilen. Yang ketiga, izhar syafawi. Yang pertama, ikhfa safawi. Ikhfa safawi yaitu apabila terdapat mim sukun bertemu dengan huruf ba. Maka contohnya inna rabbahum bihim. Nah, di sini huruf mim matinya dan ini huruf ikhfa safawinya yaitu huruf ba. Kemudian contoh yang lain faidahum bisahirah. Nah, di sini juga sama, mim mati menghadapi ba. Maka cara membacanya adalah bunyi mim sukun dibaca samar-samar di bibir dan berdengung. Kemudian yang kedua yaitu idgham mimi. Idgham mimi yaitu apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim. Contohnya alaihim muqsadah. Nah, di sini mim matinya menghadapi huruf idgham mimi yaitu mim. Kemudian contoh yang lain ala qulubihim makanu. Nah, di sini mim matinya dan ini huruf idgham miminya yaitu mim. Nah, cara membacanya yaitu mim sukun dimasukkan atau digabungkan dengan mim di depannya dan berdengung. Kemudian yang ketiga izhar syafawi. Izhar syafawi yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan salah satu dari 26 huruf hijaiyah. A, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ro, za, sa, sha, so, do, to, zo, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, nun, wawu, ha, ya. Contohnya lahum ajrun. Nah, di sini mim matinya menghadapi huruf izhar syafawi yaitu a. Kemudian contoh yang lainnya alaihim hafizin. Ini mim mati menghadapi huruf izhar syafawi ha. Kemudian innahum yakidun. Nah, di sini mim mati menghadapi ya. Nah, ini contoh dari izhar syafawi. Maka cara membacanya adalah bunyi mim sukun dibaca jelas dengan bibir tertutup. Nah, itu untuk hukum bacaan mim sukun. Kemudian isi kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 146.
Nah, isi kandungan Quran surat An-Nisa ayat 146 ini menjelaskan tentang keikhlasan amal seseorang. Ikhlas merupakan syarat untuk diterimanya amal. Nah, firman Allah dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Kemudian dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, An ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu la yughallu alaihim qalbul mu'min ikhlasul amal wan nasihatu liwaliyil amri waluzumul jamaah. Rawahu Ahmad. Artinya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiga hal yang tidak boleh hati seseorang mukmin iri terhadapnya: ikhlas dalam beramal, memberi nasihat kepada pemimpin, dan melanggengkan kebersamaan dengan jamaah. Hadis riwayat Ahmad. Setiap perbuatan manusia dimulai dari gerak hati atau niatnya. Oleh karena itu, yang harus diluruskan pertama kali agar tercapai derajat mukhlisin adalah niat di dalam hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Artinya, maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Niat yang baik akan menghasilkan perbuatan baik. Begitu pula, niat yang ikhlas akan mengantarkan perbuatan yang ikhlas pula. Dengan ikhlas, hati kita menjadi tentram, tidak ada beban yang memberatkan. Kemudian isi kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Nah, isi kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 153 ini menjelaskan orang-orang yang sabar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang sabar. Sabar merupakan pengendali hati untuk selalu istiqomah dalam berbuat baik. Sebagaimana dalam perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, as-sabru minal iman, bimanzilati ra'si minal jasad. Sabar adalah bagian dari iman, sebagaimana kepala bagian dari tubuh. Sabar bisa diartikan tabah, tahan menderita, ulet, tekun, dan tidak mudah putus asa. Sabar juga bisa berarti menahan. Maksudnya adalah menahan diri dari kesusahan yang menimpanya, menahan lisan atau anggota badan dari perkataan dan perbuatan yang tidak baik, serta menahan rasa malas untuk berbuat baik. Sabar juga berarti menahan diri untuk tidak melampiaskan nafsu angkara murka, mengendalikan lidah untuk tidak berkeluh kesah, dan mengontrol anggota tubuh untuk tidak bertindak anarki. Orang yang sabar tidak hanya bersifat lapang dada saat menghadapi kesulitan dan musibah, tetapi juga teguh pendirian atau istiqomah dalam memperjuangkan kebenaran dan selalu dinamis dan optimis dalam meraih masa depan yang lebih baik dan bermakna. Sabar itu ada beberapa macam, yaitu sabar menjalankan perintah Allah, menjauhi kemaksiatan atau meninggalkan larangan Allah, menerima dan menghadapi musibah, menuntut ilmu pengetahuan, serta sabar dalam bekerja dan berkarya. Kemudian, isi kandungan Quran surat Ali Imran ayat 134. Isi kandungan Quran surat Ali Imran ayat 134 ini menjelaskan ciri-ciri orang yang takwa, yaitu selalu memaafkan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Aisyata an Anasin qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, silman qata'aka wa'fu amman zalamaka. Rawahul Baihaqi. Artinya, dari Aisyah dari Anas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sambunglah tali silaturahmi kepada orang yang telah memutuskanmu dan maafkanlah orang-orang yang menzolimimu. Hadis riwayat Baihaqi. Pemaaf berarti orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Sikap pemaaf berarti sikap suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Dalam bahasa Arab, sikap pemaaf disebut al-afu, yang juga memiliki arti bertambah atau berlebih, penghapusan, ampun, atau anugerah.
Setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Kesalahan dan kehilapan adalah fitrah yang melekat pada diri manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya setiap manusia pernah melakukan kesalahan dan sebaik-baik pelaku kesalahan itu adalah orang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti bahwa manusia yang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Karena itu mustahil kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimaksum atau senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, manusia yang baik adalah manusia yang menyadari kesalahannya dan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, gemar melakukan perbuatan terpuji dan tidak dipamerkan kepada orang lain. Kedua, ikhlas dalam beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, tidak mengharapkan pujian atau sanjungan dari orang lain. Keempat, selalu berhati-hati dalam bertindak atau berperilaku. Kelima, tidak pernah membedakan antara amal besar dan amal kecil. Dan yang keenam, tidak menghitung-hitung, apalagi mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah diberikan kepada orang lain. Kemudian, perilaku sabar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ketika mendengar azan segera menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ketika bel berbunyi segera masuk kelas untuk mengikuti pelajaran. Kemudian, saat orang tua memanggil, segera menghadap dan menemui agar tidak mengecewakannya. Kedua, sabar dalam menjauhi maksiat atau meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti ketika diajak membolos segera menolak dan menghindari teman-teman yang bersekongkol untuk membolos. Kemudian saat diajak tawuran segera menolak dan menjauhi teman-teman yang mengajaknya. Kemudian tidak cepat marah dan main hakim sendiri. Yang ketiga, sabar dalam menerima dan menghadapi musibah. Seperti ketika terkena musibah sakit, tidak mengeluh dan tidak putus asa untuk berusaha mencari obatnya, dan ketika terkena musibah tidak mengeluh dan tidak menyalahkan Allah dan orang lain. Kemudian perilaku pemaaf dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, memberikan maaf dengan ikhlas kepada orang yang meminta maaf, kemudian meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat, dan tidak memendam rasa benci dan perasaan dendam kepada orang lain. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.